Manusia sering menyalahkan takdirnya, padahal yang sesungguhnya harus disalahkan adalah cermin yang memantulkan dirinya sendiri. Bayangkan sejenak, ada seseorang yang hidupnya penuh dengan dosa, lalu ia berkata, "Ini semua sudah ditakdirkan oleh Allah. Aku hanya menjalaninya." Kedengarannya logis, tetapi disitulah iblis tersenyum. Karena itulah kalimat yang dulu diucapkannya sendiri ketika ia terkutuk dari rahmat Allah. Salam sang sejati. Saat Allah memerintahkan iblis untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihi salam, iblis menolak dengan sombongnya, dan ketika ditanya alasannya, ia menjawab, "Ya Tuhan, karena Engkau telah menyesatkan aku, maka aku akan menyesatkan mereka dari jalan-Mu yang lurus." Al-A'raf ayat 16. Perhatikan baik-baik, iblis tidak menyangkal keberadaan Allah, tidak pula menolak bahwa Allah Maha Berkuasa. Kesalahannya adalah menyalahkan Allah atas kesesatannya sendiri. Inilah akar dari segala kebodohan spiritual, pengetahuan tanpa adab. Iblis tahu bahwa semua berada di bawah kehendak Allah, tapi hatinya menolak untuk tunduk. Ia tahu kebenaran, tapi ia tidak rela kebenaran itu menurunkan egonya. Yang menariknya, Nabi Adam alaihi salam juga terjatuh. Ia tergoda oleh bisikan yang sama, tapi reaksinya berbeda. Nabi Adam berkata, "Ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi." Surat Al-A'raf ayat 23. Nabi Adam alaihi salam dan juga iblis sama-sama terjatuh. Namun yang satu menyalahkan Allah dan yang satu menyalahkan dirinya sendiri. Itulah yang membedakan kesesatan abadi dengan ampunan ilahi. Dalam ilmu hakikat, segala sesuatu berasal dari Allah. Kebaikan, keburukan, taat, maksiat, semuanya di bawah izin dan ciptaannya. Sebagaimana firman-Nya, "Dan Allah menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat." Surat As-Saffat ayat 96. Namun bedanya adalah sikap hatimu terhadap takdir itu sendiri. Jika kamu taat, jangan merasa berjasa, karena ketaatanmu adalah semata-mata rahmat yang sedang mengalir darinya. Dan jika engkau maksiat, janganlah menyalahkan Allah, karena dosa itu adalah cermin yang sedang menampakkan kelemahanmu sendiri. Makrifat yang sejati bukan hanya tahu semua dari Allah, tetapi bagaimana menempatkan diri di hadapannya dengan beradab. Iblis bukan makhluk bodoh. Ia ahli ibadah ribuan tahun, menguasai pengetahuan tentang langit dan bumi. Namun pengetahuannya tidak melahirkan cinta dan ketundukan, melainkan kesombongan intelektual. Ia tahu takdir, tapi tak kenal adab. Ia tahu Tuhan, tapi tak kenal dirinya. Inilah bentuk paling halus dari kesesatan. Ketika seseorang merasa mengerti tentang Tuhan, namun hatinya tak pernah benar-benar bersujud kepadanya. Nabi Adam justru mengenal Tuhan melalui kesalahannya. Ia tidak beralasan, ia juga tidak berdalih. Ia hanya menunduk dan berkata, "Ya Allah, aku yang salah." Dan justru karena itulah
Allah mengajarkan kepadanya kalimat-kalimat taubat dan menjadikannya khalifah di muka bumi. Dari sini, para sufi memahami rahasia terbesar. Terkadang dosa yang membuatmu menangis lebih dekat kepada rahmat Allah daripada amal ibadahmu yang membuat dirimu merasa bangga. Orang awam melihat takdir sebagai rantai. Kalau semua sudah ditulis, untuk apa berusaha? Tapi bagi orang yang arif, mereka melihat takdir sebagai gelombang samudra kehendak ilahi, dan dirinya hanyalah perahu kecil yang harus berlayar dengan beradab. Mereka berkata, "Aku tidak mampu melawan arus, tapi aku bisa memilih untuk tidak tenggelam." Itulah perbedaannya antara menyerah dengan pasrah. Menyerah adalah hilangnya harapan, dan pasrah adalah hilangnya ego dirinya. Para filsuf besar berkata, manusia bukan hanya makhluk yang hidup di bawah hukum sebab akibat, tetapi makhluk yang menyadari bahwa ia berada di bawah hukum-hukum tersebut. Kesadaran inilah yang menjadikan manusia mulia, karena ketika ia tahu bahwa segalanya telah ditentukan, ia justru bersyukur bisa menyadari zat yang maha menentukan. Sementara orang yang menyalahkan Tuhannya, mereka telah kehilangan hakikat dirinya sebagai makhluk yang sadar. Ia hidup seperti bayangan yang menolak cahayanya. Para arif billah berkata, segala sesuatu adalah kehendak Allah, namun tidak semua kehendaknya menjadi alasan bagi dirimu untuk membangkang. Allah memberi pengetahuan tentang takdirnya bukan untuk kita beralasan, tetapi agar kita sadar bahwa tiada daya dan upaya selain darinya. Yang dalam pandangan ilmu makrifatullah, taat dan maksiat bukan lagi sekedar hitam ataupun putih, melainkan dua wajah dari satu rahasia yang sama, tajalli, penampakan kehendak Allah. Namun hanya hati yang bersih yang bisa melihat di balik kegelapan maksiat cahaya kasih yang sedang memanggilnya jalan kembali. Seorang arif yang sejati, mereka tidak berkata, Allah yang membuatku berdosa, tetapi mereka berkata, Allah menampakkan kelemahanku agar aku mengenal siapa aku. Ia juga tidak berkata, aku taat karena usahaku, tapi berkata, Allah menuntun hatiku agar mencintainya. Jadi dalam setiap keadaan, jatuh ataupun naik, ia selalu melihat Allah di balik segala kejadian. Dan ketika ia melihat Allah dalam segala hal, maka lenyaplah alasan, tinggallah cinta dan penyerahan total. Iblis berkata, engkau menyesatkanku. Nabi Adam berkata, aku menzalimi diriku sendiri. Dua kalimat yang mengubah dua nasib. Yang satu terkutuk selamanya, yang satu diangkat menjadi khalifahnya. Maka berhati-hatilah ketika engkau berbicara tentang takdir. Jangan sampai lidahmu mengucap seperti iblis, sementara engkau mengira sedang membela kebenaran. Karena di hadapan Tuhan, bukan siapa yang paling tahu yang paling mulia, tetapi siapa yang paling tunduk yang selamat. Jadi, jika engkau menyalahkan Allah atas segala nasibmu, maka engkau sedang memusuhi cermin yang menampakkan dirimu sendiri. Tetapi, jika engkau menyalahkan dirimu, maka Allah akan menampakkan dirinya dari balik cerminmu tersebut. Saudaraku, penyimak setia channel Sang Sejati,
Takdir bukan untuk disalahkan, tetapi untuk disadari. Karena ketika engkau telah menyadarinya, engkau tidak lagi menentang Allah, melainkan menyatu dalam kehendak-Nya. Demikianlah, terima kasih telah menonton. Salam